Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna Widianastiti dari NIM 210700774. Kami akan mempresentasikan materi mekanisme persalinan muka dengan teman saya Vika Irlandia Nugraheni dengan NIM 210700773 dan Indriani Safitri NIM 210700775. Langsung saja saya akan menjelaskan materi dari mekanisme persalinan muka. Yang pertama, pengertian. Presentasi muka ialah keadaan di mana kepala dalam kedudukan defleksi maksimal sehingga oksiput tertekan pada punggung dan muka merupakan bagian terendah menghadap ke bawah. Penyebab presentasi muka yang A. Letak muka primer yang disebabkan oleh kelainan anak dan tak dapat diperbaiki seperti 1. Struma congenitas, yang kedua kelainan tulang leher, yang ketiga lilitan tali pusat yang banyak, yang keempat menicorkel, yang kelima anicepal, dan yang B. Letak muka sekunder dapat diperbaiki anak normal, yaitu 1. Panggul picak, yang kedua anak besar, yang ketiga dinding perut kendor hingga rahim jatuh ke depan, yang keempat bagian-bagian yang menumbung, yang kelima hidramnion. Selanjutnya, kelainan defleksi. Yang pertama, pada presentasi muka terjadi hiperektensi kepala sehingga oksiput menempel pada punggung janin, sehingga yang merupakan bagian terendah janin adalah dagu. Yang kedua, presentasi muka dapat terjadi dengan mento anterior atau mento posterior dalam kaitannya dengan simfisis pubis. Diagnosa presentasi muka dapat dilakukan melalui pemeriksaan VT, yaitu dengan meraba adanya mulut, hidung, dan tulang belakang, tulang rahang atas, dan juga orbital ridges. Kadang perlu dibedakan dengan presentasi bokong, di mana dapat teraba adanya anus dan tuber ischiadica yang sering keliru dengan adanya mulut dan juga tulang rahang atas. Pada pemeriksaan radiologis, dapat menampakkan gambaran hiperekstensi kepala yang jelas dan tulang muka di atas pintu atas panggul. Pada kehamilan, kadang-kadang dapat dicurigai kalau 1. Tonjolan kepala teraba sepihak dengan punggung dan antara belakang kepala dan punggung teraba sudut yang runcing. Yang kedua, bunyi jantung janin terdengar pada pihak bagian-bagian kecil. Dengan pemeriksaan dalam, pada pembukaan yang cukup besar akan teraba orbital, hidung, tulang pipi, mulut, dan dagu. Karena muka agak lunak, harus dibedakan dari bokong. Kemudian letak muka dagu kiri depan, dagu menjadi petunjuk dagu kiri, dagu kanan depan, dagu kanan belakang. Penata laksanaannya sebagai berikut. 1. Periksa untuk memastikan tidak ada kelainan pada panggul. Yang kedua, observasi detak jantung janin dilakukan dengan monitor eksternal. Yang ketiga, dapat dicoba frasat sehat untuk memperbaiki letak defleksi, yaitu dengan cara A. Kepala anak dimobilisasi dan diletakkan pada pihak punggung anak. B. Penolong berdiri pada pihak perut anak, satu tangan menarik bokong anak, sedangkan tangan satunya dikepalkan dan mendorong dada anak. C. Sesudah lordoz berkurang, maka tangan yang tadinya menolak dada memegang daerah belakang kepala dan mendekatkannya dengan bokong. E. Dalam persalinan, asal tidak ada kelainan pada panggul, terapi bersifat konservatif, mengingat bahwa presentasi muka dapat lahir spontan. E. Jika dagu terdapat pada sebelah belakang, maka masih ada kemungkinan bahwa dagu memutar ke depan dan persalinan berlangsung spontan. F. Jika ada indikasi untuk menyelesaikan persalinan, maka forceps hanya berlaku atau dipergunakan jika 1. Kepala sudah sampai di H4. Yang kedua,
dagu berada di sebelah depan. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, lebih baik dilakukan operasi sesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Safitri, NIM 21070075. Saya akan menjelaskan mekanisme persalinan. Yang pertama, kepala turun melalui pintu atas panggul dengan sirkumferensia tracheal sampai parietalis dan dengan dagu melintang dan miring. Setelah muka mencapai dasar panggul, terjadi putaran paksi dalam, sehingga dagu memutar ke depan dan berada di bawah arcus pubis, dengan daerah submentum sebagai hipomoklion kepala lahir dengan gerakan fleksi, sehingga dahi, ubun-ubun besar dan belakang kepala lahir melewati perineum. Setelah kepala lahir, terjadi putaran paksi luar, dan pada janin lahir seperti pada presentasi belakang kepala. Kalau dagu berada di belakang, pada waktu putaran dalam dagu harus melewati jarak yang lebih jauh supaya dapat berada di depan. Yang kedua, mekanisme persalinan. Pada permulaan defleksi ringan saja, tetapi dengan turunnya kepala, defleksi bertambah hingga dagu menjadi bagian yang terendah. Ini disebabkan karena jarak dari foramen magnum ke belakang kepala lebih besar dari jarak dan foramen magnum ke dagu. Distantia submento bregmatica melalui jalan lahir mengalami rintangan dan otot-otot dasar panggul hingga memutar ke depan ke arah simpesi. Putaran paksi ini baru terjadi pada dasar panggul. Dalam vulva terdahulu nampak mulut, kepala lahir dengan gerakan fleksi dan tulang lidah terdahulu nampak mulut. Penata laksanaan dagu anterior. Ada dua, yaitu anterior dan posterior. Yang pertama, anterior, bila pembukaan lengkap akan lahirkan dengan persalinan spontan pervaginam. Yang kedua, bila kemajuan persalinan lambat, lakukan oksitosin drip. Yang ketiga, bila kurang lancar, lakukan forceps. Bila pembukaan belum lengkap, tidak dapat ditanda obduksi, lakukan oksitosin di rib. Lakukan evaluasi persalinan sama dengan persalinan vertex. Dagu posterior. Yang pertama, bila pembukaan lengkap maka SC. Bila pembukaan maka lengkap, lakukan penilaian penurunan rotasi dan kemajuan persalinan. Jika macet maka SC. Jika janin mati maka kranatonomi. Penanganan proses persalinan mengikuti pola seperti letak belakang kepala. Lamanya proses persalinan biasanya juga mengikuti letak belakang kepala, tetapi terkadang ada juga persalinannya yang memanjang. Selagi tidak ditemukan bahaya pada janin dan atau ibu, maka persalinan bisa diteruskan. SC dilakukan jika persalinan macet atau terhenti, atau pola denyut jantung bayi yang tidak baik. Angka kesuksesan letak muka lahir secara normal pervaginam sekitar 60-70%. Sisanya dilahirkan dengan SC. Jika persalinan macet dengan pembukaan lengkap, maka dapat dilakukan bantuan persalinan dengan cunam atau forceps. Trauma janin akibat persalinan normal, letak muka berupa pembekakan tenggorokan dan kerongkongan. Bayi akan segera hilang sesaat setelah lahir. Pada kasus dengan tumor di leher kadang diperlukan intubasi atau
memasukkan tube ke jalan nafas, sehingga persalinan harus selalu didampingi oleh dokter anak. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.